Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mata kuliah perencanaan transportasi dan distribusi untuk pertemuan ke-6 dengan topiknya yaitu adalah menentukan model matematis jaringan distribusi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ada beberapa jaringan distribusi yang kita pelajari seperti sorted space, minimum spanning tree, dan maximum flow. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan model matematis untuk permasalahan jaringan distribusi yang sudah kita pelajari. Nah, apa tujuannya kita menentukan model matematis ini? Yaitu adalah memudahkan kita nanti dalam proses penyelesaian masalah, di mana kalau misalkan kita dihadapkan dengan beberapa permasalahan yang ternyata titiknya terlalu banyak sehingga akan menyulitkan kita untuk mencari secara manual, maka dari itu kita gunakan model matematis untuk memudahkan kita. Nah, untuk model matematis ini, penyelesaian kasusnya nanti akan dibantu dengan menggunakan software, sehingga dari software kita masuk ke model matematis akan langsung keluar hasil yang diinginkan. Sebelumnya kita bahas dulu contoh soal. Ini ada contoh soal tentang maximum flow, di mana di sini adalah a maximum flow model find two most that can flow through a network. Artinya adalah dia akan menentukan berapa aliran yang maksimal yang bisa dijalani dari jaringan di bawah. Soalnya adalah yang di sini ada beberapa the number by not indicate the maximum number of car in hundred of car per hours. Berarti angka-angka yang ada di sini, itu adalah menandakan jumlah ini, angka ini adalah menandakan jumlah dalam ratusan aliran yang mampu dalam satu jam. Berarti dari 1 ke 2 itu mampu mobil melaluinya itu sebanyak 300. Nah, then that can flow or travel from the various node. For example, the number 3 in node 1, nomor 3 pada node titik 1 itu menandakan adalah jalan dari node 1 ke node 2 yang menandakan ada 300 mobil per jam yang bisa dilalui dari titik 1 ke titik 2. Begitu juga untuk nomor nilai yang 1 dan 2 itu dari node 2. Di node 2 menandakan ada 100, dan 200 mobil yang bisa dilalui per jam dalam perjalanan dari node 2 ke node 1, ke node 4, dan ke node 6 atau ke titik 6. Sudah begitu seterusnya. Dan catatan yang dilalui oleh kedua dua titik tadi. Kalau tanda 0 berarti tanda 0 atau angkanya 0 berarti itu alirannya adalah aliran satu arah. Ini dia soalnya. Ini berikut jaringannya ada 6 titik. Dia akan dari titik 1 akan menuju titik 6. Berapa jumlah perjalanan mobil yang maksimum yang dapat dilalui dari titik 1 ke titik 6. Nah, sebelumnya the objective is to maximize the total number car following into node 6. Nah, permasalahan kita di sini adalah maximum flow. Otomatis tujuan kita adalah memaksimumkan jumlah mobil yang berjalan dari menuju ke titik 6. Diasumsikan bahwa kita tidak mengetahui jumlah yang dilalui atau kita buat dengan dummy perjalanan dari 6 ke 1. Dan tipikal maximum flow ini adalah tipikalnya adalah single start node. Artinya adalah single start node. Single start node ini artinya adalah satu titik tujuannya 1 dan titik
titik asalnya 1, ini asal, dengan titik tujuannya juga 1. Nah, di sini menanyakan XIJ, nanti kita akan menggunakan variabel rumus XIJ, itu menandakan jumlah dari kendaraan yang akan dilalui per jamnya dari titik I ke titik J. Berikut notasinya. Tadi kita sudah mengasumsikan bahwa ada dummy travel dari node 6 ke node 1. Ini dia dummy travelnya dengan sebanyak itu yang akan kita cari sebanyak mungkin. Kalau di sini diasumsikannya 1000, yang seharusnya kita misalkan sebanyak mungkin karena kita mengasumsikan nilainya maksimum, otomatis nilainya sungguh besar. Di sini diasumsikannya nilainya 1000. Kemudian dari soal sebelumnya kita lihat ada tanda panah yang menandakan misalkan dari titik 1 ke titik 2 ada dua nilai, ada 3 dan 1. Nah, sebelum kita sudah belajar ada yang namanya jaringan berarah dan jaringan tak berarah. Kalau jaringan di sini, gambar sebelumnya itu adalah jaringan yang tak berarah. Artinya jaringan ini bisa dilalui dari 1 ke 2 maupun 2 ke 1 dengan catatan angkanya ada. Contoh, kalau misalkan node-nya seperti ini, jadi kita uraikan menjadi dari 1 ke 2 itu bisa mengirim 3. Terus dibalikan lagi dari 2 ke 1 bisa mengirim sebanyak 1. Ini dia maksud dari jalur yang tak berarah atau busur yang tak berarah. Dimana kalau misalkan angkanya 0, kita contohkan jika misalkan rumusnya angkanya 0, contoh itu adalah dari titik 1 ke titik 3. Di sini nilainya adalah 10, di sini adalah 0. Artinya 1 ke 3 itu bisa mengirim 10. Tapi 3 ke 1 karena di sininya 0 berarti dia tidak bisa mengirim. Sehingga kalau misalkan jaringannya seperti ini, jadi juga bisa kita jadikan itu jaringan berarah 1. Berarah. Tuh. Oke, jadi dari soal-soal sebelumnya, jadi kita buatlah tanda-tanda panah yang mungkin bisa dialiri dari satu titik ke titik lainnya. Di sini sehingga ada 1 ke 2, ada sebanyak 3, 2 ke 1, 1, kemudian dari 2 ke 4 ada 1, 4 ke 2, 1, itu lihat dari busur yang berarah dan ada nilainya tadi. Sehingga dapatlah gambarnya seperti ini. Dari gambar seperti ini baru kita buat itu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan aliran yang menuju ke titik 6. Berarti maksimum X61, yang mana di X61 itu adalah maksimum yang aliran dummy yang kita buat tadi. Kemudian sudah kita tentukan fungsi tujuannya, kemudian kita tentukan fungsi batasan sesuai dengan node. Ada node 1 atau titik sesuai dengan titik-titiknya. Nah, dimana caranya adalah arus yang keluar itu sama dengan yang masuk. Yang arus keluar harus sama dengan yang arus masuk. Nah, gimana caranya? Kita lihat tadi per node atau per titik. Kita lihat mana yang keluar dari node 1 itu adalah X12, ini yang keluar X12, kemudian X13 dan X14. Dan untuk yang keluar itu tandanya adalah negatif, yang arus yang masuk tandanya adalah positif. Sekarang kita lihat ada arus yang masuk ke 1 itu dari 2 ke 1 dan dari 6 ke 1. Maka ditandakan dengan X61 dan X21. Di sini kita lihat karena tadi ini rumusnya sama, jadi kita balikan yang keluar itu jadi yang keluar ini jadi ke sini. Jadi di sini jadinya arus masuk dikurang
dengan yang keluar. Mana yang keluar? Harus keluar. Jadi di sini sama dengan 0. Harus masuk. Berarti X61 ini yang masuk, ini yang masuk, ini yang keluar. Perlu diperhatikan karena ini ada tanda kurung, berarti minusnya cukup dibuatkan di luar kurung saja dan di dalamnya jadikan tanda tambah. Tapi kalau misalkan nanti nilainya tidak ada kurung, berarti di sininya harus negatif juga, di sininya juga harus negatif juga. Saya lompat ke not 4 contohnya. Ke not 4 ini ada berapa not yang masuk? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 not yang 4 busur yang masuk ke titik 4. Yang mana saja? Itu dari X14. Ini dia X14, X24, 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 kemudian X34, X34, kemudian X64. Ini yang masuk ke 4. Mana yang keluar dari 4? Itu ada X42, X43, dan X46. Ini yang keluar, maka sama dengan 0. Begitu seterusnya untuk semua not atau semua titik. Nah, kalau dari permasalahan ini, ternyata masih ada beberapa fungsi batasan yang masih kurang. Seharusnya setiap busur ini mempunyai batasan. Jadi tinggal ditambahkan. Misal, batasannya adalah contoh untuk busur 1, 2. Berarti 0 kecil sama, X12 kecil sama. Berapa yang bisa dialirkan dari 1, 2 itu adalah 3. Berarti di sini 3. Atau ditambah lagi misal X14. Berarti 0 kecil sama X14 kecil sama 2. Begitu seterusnya sampai busur terakhir. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Contoh kasus kedua berbeda dengan contoh kasus pertama. Kalau contoh kasus pertama, busurnya tidak berarah. Busur tak berarah. Kalau di contoh kasus kedua, busurnya sudah ada tanda panahnya, berarti kita hanya boleh mengirimkan ke arah tanda panahnya saja. Kita langsung saja tanpa membaca soal. Intinya di sini adalah permasalahan pengiriman minyak dari sebuah perusahaan ke masing-masing lokasi pengisiannya, pemompa minyaknya. Di sini ada angka yang menyatakan jarak yang harus ditempuh dari satu titik ke titik stasiun pemompa minyaknya sampai ke kebutuhannya yang membutuhkan pada titik 6. Intinya itu mengirimkan dari titik 1 ke titik 6 dengan ini arah-arahnya. Kemudian yang ingin dicari di sini adalah perusahaan itu ingin menentukan maksimum jumlah barel per jamnya yang bisa dilalui dari titik 1 ke titik. Langkahnya sama dari yang tadi, kita juga membuat yang namanya road dummy atau perjalanan dummy. Di sini dari titik terakhir ke titik tujuan ke titik awalnya, dan nilainya itu adalah nilai maksimum, semaksimum mungkin. Misalkan di sini 1000, atau kalau di sini dibuatkan nilainya adalah tak terhingga karena kita mau nilainya yang paling maksimum. Caranya sama. Fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan X61. Kemudian dicari lagi per notnya. Berarti ini not 1, 2 sampai seterusnya. Kita contoh nomor not 1. Tadi sebelumnya sudah saya bilang arus yang masuk atau busur yang masuk itu tandanya positif, yang keluar itu tandanya negatif. Berarti yang masuk di sini adalah X61, yang keluar X12 dan X13. Ini dia. X12 dan X13. Karena dia berarah otomatis tidak ada yang masuk lagi ke dia, yang keluar. Saya lompat ke contoh yang poin ke titik kelima, misalkan yang ini.
titik kelima, yang masuk ke titik 5 itu ada 2. X dari X 25 dan X 35. Yang keluar dari 5 ada berapa? 1, makanya tandanya minus 5, 6. Kemudian fungsi batasan selanjutnya adalah per masing-masing nilai busur. Contoh, kalau untuk X12 yang maksimum dilaluinya, yang mampu dibawanya adalah 6. Otomatis fungsi batasnya adalah untuk yang X12 adalah 0 kecil sama X12 kecil sama nilainya 6. Terus seterusnya, contohnya lagi untuk X56 misalkan. X56 maksud yang mampu dilaluinya adalah 4, berarti 0 X56 kecil sama 56 kecil sama 4. X61 tadi sudah saya jelaskan karena kita inginnya nilai maksimum. Tadi contoh sebelumnya bisa disebut dengan 1000 atau di sini kita buat dengan nilai yang tak terhingga. Nah, ini ada contoh untuk maksimum flow yang menentukan fungsi batasannya. Baik, kita coba dari kasusnya. Ini artinya ada tanda panah di sini ya. Tanda panah, kemudian di sini tanda panah, di sini tanda panah. Karena di sini ada 0 berarti nggak ada panah balik. Di sini ada tanda panah ke B, di sini ada balik lagi ke A. Di sini tanda panah. Jadi perhatikan tanda panahnya. Di sini ada bolak balik. Oke. Selanjutnya kita buat garis dummy dari akhir ke awalnya. Ini misalkan kita buatkan nilainya max. Nilainya max 1000 atau max 1000 atau nilainya tak terhingga. Kita coba. Fungsi batasannya di sini adalah maksimum adalah nilai X, F, O. Dimana kalau kita fungsi batasannya kita cari per not. Not O itu adalah nilainya yang masuk ke O itu adalah X, F, O. Yang keluar dari O itu ada 3. Apa saja 3? X, O, A, X, O, B kurang X, O, C. Sama dengan 0. Untuk not O. Dimana atau kita buat dengan X, F, O dikurang XOA ditambah XOB ditambah XOC sama dengan 0. Selanjutnya untuk titik A. Untuk titik A menjadi XOA dikurang yang keluar dari yang menuju XOA ada 2 dari B dan dari O. Otomatis XOA ditambah XBA dikurang dengan XAD ditambah XAB sama dengan 0. Begitu seterusnya. Saya contohkan lagi untuk B. Untuk B berarti yang masuk ke B itu ada 2. Ada 2 titik yang masuk ke B, apa saja? XOB ditambah XAB dikurang dengan yang keluar dari B itu ada XBA ditambah XBC ditambah dengan XBD ditambah dengan XBE sama dengan 0. Oke, gitu seterusnya. Kemudian fungsi batasan yang lainnya. Untuk XOA berarti 0 kecil sama XOA kecil sama 5. Untuk contoh lain, 0 kecil sama XOB kecil sama
7 atau 0 kecil sama XBD kecil sama 4. Begitu seterusnya. Ini juga begitu seterusnya untuk setiap ini notnya. Kalau ini untuk yang busur. Oke, itu dia permasalahan untuk maksimum flow. Kita lanjut. Permasalahan dengan short test path. Kasusnya sama dengan maksimum flow, cuma di fungsi batasannya, di fungsi tujuannya, kalau short test path tujuan kita adalah untuk meminimumkan nilai jalur atau rute terpendek. Nah, di sini kalau dari jaringan sudah kita lihat, berarti jaringannya ini adalah jaringan yang berarah, sudah ditentukan arah dari masing-masing jaringannya. Bagaimana cara kita menentukan model matematisnya? Oke, untuk menentukan fungsi tujuannya dalam model matematisnya dalam formula short test path berbeda dengan maksimum flow tadi. Dimana kalau di maksimum flow kita fungsi tujuannya adalah untuk nilai maksimum nilai maksimum dari sebuah fungsi. Kalau short test path kita ingin menentukan nilai minimum dari masing-masing jaringan sini. Sekarang bagaimana cara menentukannya? Di sini adalah kita hitung berasal dari nilai minimum ini berasal dari nilai busur, nilai busur pada jaringan. Nilai busur pada jaringan. Contoh, di sini nilai 1 ke 2 itu adalah nilainya 2,5. Berarti di sini nilainya 2,5, X1 2. Kemudian untuk busur not 1 ke 3 nilainya ada 3. Berarti nilai di sini ada 3, X1 3. Begitu seterusnya untuk setiap busur. Berarti nilai yang ada di busur itu menjadi nilai di fungsi tujuan. Tapi kalau misalkan di maksimum flow tadi, nilai di busur itu menjadi fungsi batasan. Sekarang fungsi batasannya seperti apa? Kalau di short test path kita inisiasi, di sini ada nilai minus 1, di terakhir ada nilai plus 1. Kenapa? Pada nilai not 1 itu berarti semuanya dikeluarkan dari not 1 dan berakhir di terakhir di not terakhir dengan nilai plus 1. Konsepnya sama dengan yang tadi, maksimum flow, itu nilainya yang keluar itu tandanya negatif, yang masuk itu tandanya positif. Kita lihat berdasarkan sesuai dengan notnya juga atau titiknya juga. Kita lihat dari not 1 yang keluar ada X12 dan X13 sama dengan minus 1 karena ini ketentuan dari awal. Kemudian kita lihat dari not 2 itu plus 1 yang masuk 1. Kita lihat dari sini. Di sini ada masuk ke not 2 1 yang keluar di sini ada 2. Berarti di sini ada 2 yang akan keluar. X23 dan X24. Begitu seterusnya. Saya contohkan. Untuk titik ke-8. Yang masuk ke 8 ada 2. Apa itu 2? Yang ke-8 berarti dari 68 dan 78. Berarti X68 ditambah X78. Yang keluar dari 8 ada 2 juga. Yang ke-9 dan ke-10 berarti X89 dan X810. Begitu seterusnya. Sehingga yang terakhir masuk ke X11, yang not 11 itu adalah X911 ditambah dengan X1011, X tambah 1011, jadi di sini adalah positif 1. Baik, pada kasus ini kita disuruh untuk mencari model matematis pada jaringan berikut. Yang pertama kita tentukan adalah nilai fungsi tujuannya, di mana short test path fungsi tujuannya adalah meminimasi setiap nilai busur yang ada pada jaringan. Yang ada pada jaringan berarti nilainya di sini X
OA ditambah dengan 5 XOB ditambah dengan 4 XOC ditambah dengan 7 XAD ditambah dengan 2 XAB ditambah dengan 4 XBD ditambah dengan 3 XBE ditambah dengan 1 XCB ditambah dengan 4 XCE ditambah dengan 5 XDF ditambah dengan 1 XED ditambah dengan 7 XEF. Dengan fungsi batasannya adalah kita tentukan per not. Not O yang keluar dari not O itu minus XOA dikurang XOB dikurang dengan XOC sama dengan minus 1. Yang contoh lain saya contohkan itu untuk not B. Untuk not B yang masuk ke not B itu tandanya positif, berarti XAB ditambah dengan XOB ditambah dengan XCB dikurang dengan XBD kurang XBE sama dengan 0. Contoh lain dari yang not D misalkan, berarti yang masuk ke not D XAD ditambah dengan XBD ditambah dengan XED dikurang dengan XDF sama dengan 0. Terakhir misalkan untuk F XDF ditambah dengan XEF sama dengan plus 1. Nah, di sini saya contohkan hanya untuk beberapa. Silakan untuk not A, not C, dan E bisa ditentukan sendiri dengan cara yang sama. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya terkait dengan model matematis untuk jaringan distribusi, yang mana nanti hasil dari model ini dapat kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mencari tujuan kita dari masing-masing analisis jaringan distribusi. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang masih kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.